pentingnya adalah bagaimana pada akhirnya kripto ini juga diakui secara legal di sebuah negara, termasuk Indonesia khususnya. Pertama yang paling penting buat government adalah perlindungan nasabah. Baik. Jadi bagaimanapun mungkin nasabah atau pelanggan itu bisa juga terkecoh dengan janji-janji dari beberapa mungkin para developer yang memang tidak kurang bertanggung jawab lah, saya bilang. Kripto juga salah satunya adalah fundraising. Jadi itu lebih tepat ada di OJK. Tapi once sudah sekarang PFK, Bitwire, dan sekarang sudah bisa secara publikasi mempromosikan platform. Sehingga apapun bentuk daripada materi marketing kita sampaikan itu diperbolehkan. Baik. Dan juga nanti penerimaan nasabah juga sudah diperbolehkan. Dan perdagangan kripto di platform kita juga sudah diperbolehkan. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Baik. Selamat datang teman-teman di Bitwire Presents Southeast Asia Brewing. Hari ini kita kedatangan Mas Jericho Naftali, Head of Government Relations ya Mas, di Bitwire. Dan beliau ini juga sudah sangat berpengalaman di sektor keuangan dan juga merupakan mantan direktur dari KKI atau Clearing Commodity Indonesia. Welcome Mas Jericho. Thank you, Mas Faisal. Nice to meet you. Mas. Mungkin di episode 9 ini kita bisa mulai dengan kenalan dulu sama Mas Jericho nih Mas. Boleh ya? Gimana Mas dulu pada saat pertama kali kenalan dengan aset kripto? Perjalanan panjang sih. Sebelumnya memang saya background-nya di traditional finance. Jadi di saham, obligasi, reksadana. Jadi selama karir saya di keuangan itu, saya beberapa pindah di sekuritas dan asset management. Jadi saya pernah jadi sales institusi, sales retail. Itu membentuk saya untuk memahami trading dan menilai saham. Dan setelah itu, setelah 5 tahun, saya diminta ada salah satu mantan dosen untuk jadi timnya dia, jadi fund manager. Jadi selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, saya membuat reksadana. Dan satu yang unik adalah saat itu lagi happening reksadana yang berbasis saham luar negeri, tapi tematik di Islamic principles. Syariah. Jadi syariah, benar. Jadi saat itu mendalami beberapa sektor keuangan dan juga saham-saham pilihan di US waktu itu. Ada Google, ada Amazon. Jadi waktu itu mempelajari situ. Jadi karena atasan waktu itu dia pernah juga kerja di manajemen luar, jadi dia memahami lebih dalam dan lebih prefer untuk di situ. Nah, setelah itu, long story short, saya ada beberapa hal yang memang perlu ada disesuaikan. Saat itu memang kondisinya lagi kurang baik di kantor yang di asset management saat itu, dan akhirnya saya mencari peluang di luar karena kebetulan memang saya background juga research, ekonomi juga. Jadi saat itu ada peluang di job portal yang mainstream, saya lamar lah, dan saya masuk di salah satu bursa komoditi yang ada di Indonesia. Nah, itu new challenge buat saya saat itu. Dan sampai sekarang akhirnya saya berada di dalam regulasinya di bawah Bapepti. Gitu. Jadi long story short, sampai di bursa komoditi pun waktu di sana juga tahun 2018 itu lagi happeningnya mulainya si kripto ini diregulasi. Dan saya belum tahu apa itu kripto dan blockchain dan segala macam. Saya harus tercemplung di situ dan diminta langsung sama direktur untuk kamu handle ya untuk komoditi ini. Kan udah di classified as commodity kripto saat itu. Jadi saya megang dulu ada palm oil, terus USD IDR yang ada hubungan dengan IDR ke Bank Indonesia, dan kripto. Jadi saya megang 3. Dan akhirnya saya nggak ada mentoring saat itu di tempat yang lama. Saya harus terjun ke lapangan untuk belajar sama banyak orang, termasuk teman-teman yang udah established sekarang. Jadi salah satu mentor saya, 2 mentor sih sebenarnya, saat itu adalah ex-direkturnya Toko Kripto, Bang Soekai dan
Mas Manda. Saat itu memang kami berada dalam satu lantai yang sama di Capitol. Jadi saya kalau dari lift saya keluar itu ke kanan kantor saya, ke kiri itu toko kripto. Jadi saya lebih banyak ke toko mereka untuk belajar. Iya. Dan waktu itu toko kripto masih belum kayak betul. Masih benar-benar kayak mereka ruangannya sangat terbatas tapi spiritnya besar saat itu. Jadi saya lihat sampai sekarang toko kripto it's one of amazing crypto in Indonesia. Definitely Mas. Iya. Ya juga Mas, akhirnya setelah proses yang cukup panjang nih, Bitwire akhirnya sudah tersertifikasi, terlisensi PFAK ya Mas ya. Iya. Boleh dijelasin nggak Mas, seberapa signifikannya untuk sebuah institusi crypto exchange ataupun apapun ya, untuk memiliki lisensi seperti ini Mas? Jadi memang regulasi Indonesia itu unik, tapi sangat diakui beberapa. Kalau saya ngobrol sama beberapa orang, memang cukup memberikan keamanan, ketenangan, karena sangat dinamikanya di luar industri ini, sehingga banyak akhirnya melihat bahwa ada seharusnya pihak yang bisa mengawasi lah, bukan mengatur tapi lebih ke mengawasi. Jadi itu berangkat dari 2018 ketika kripto akhirnya secara resmi diumumkan oleh Kementerian Perdagangan menjadi sebuah komoditi. Dan akhirnya di situ ada di bawah Kementerian Perdagangan ada BPPT, Badan Pengawas Perdagangan Penjaga Komoditi, yang akan meregulasi perdagangan spot kripto. Karena ada di undang-undang perdagangan berjalan komoditi itu dibuka kesempatan, dibuka potensi di mana bursa itu bisa mengakomodir komoditi fisik yang beredar di Indonesia. Jadi akhirnya masuklah di bawah ranah pengawasan juga oleh bursa berjangka dan lembaga keuangan berjangka. Jadi pentingnya adalah bagaimana pada akhirnya kripto ini juga diakui secara legal di sebuah negara, termasuk Indonesia khususnya, dan akhirnya dapat dipelajari oleh banyak masyarakat yang memang khususnya masyarakat di luar dari perkotaan ya, memang perlu banyak diedukasi mengenai aset ini sehingga pengenalan terhadap kripto itu jauh lebih besar dan luas gitu. Kalau menurut Mas Jariko sendiri, tapi literasi masyarakat kita umumnya di Indonesia ini sudah cukup baik belum untuk kenal dengan aset kripto? Karena kebanyakan mungkin masih terkurung dengan ide-ide idealisme yang kayak kaya cepat gitu. Iya, itu fenomena yang seperti pisang mata dua sih. Jadi kita harus jauh lebih bijak dalam memberikan edukasi, termasuk government juga harus bijak dalam mengeluarkan regulasi. Gitu. Jadi pertama yang paling penting buat government adalah perlindungan nasabah. Jadi bagaimanapun mungkin nasabah atau pelanggan itu bisa juga terkecoh dengan janji-janji dari beberapa mungkin para developer yang memang tidak kurang bertanggung jawab lah saya bilang, ataupun influencer yang memang tidak lebih banyak jualannya daripada edukasinya gitu. Jadi itu pentingnya peran pemerintah karena perlindungan nasabah itu yang paling di atas, yang kedua baru pengembangan bisnisnya. Jadi tentu saja sampai sekarang ketika saya mempelajari dari properti dan soon to be akan di OJK, itu menjadi prioritas utama daripada regulator, dan saya pikir regulator sudah tepat dalam mengambil decision ini. Baik. Jadi memang tidak hanya dari segi trust aja ya Mas ya untuk mendapatkan sertifikasi ini, tapi juga untuk menjamin bahwa keamanan dana dari pelanggan ini juga, dan juga dengan banyak yang tadi yang Mas Jariko bilang, banyak influencer atau juga banyak orang yang tanda kutip jualan ini tidak bisa menjamin istilahnya keamanan atau keberlangsungan daripada investment daripada pelanggan ini gitu ya Mas ya. Oke. Mas, kita mulai tol dikit nih ke role barunya Mas di Bitwire, boleh Mas ya. Jadi Mas Jariko sekarang ini kan sudah menempati posisi Head of Government Relations di Bitwire. Buat beberapa orang kayak saya termasuk yang nggak tahu nih Mas, role-nya ini perannya ini ngapain sih Mas? Jadi
hal yang paling dasar ketika sebuah institusi dibangun adalah dia harus comply dengan regulasi yang eksis di negara tersebut. Ya, apapun itu, termasuk di perdagangan aset kripto. Dan saat ini memang posisi saya itu akan memberikan banyak dampak positif bagi Bitwire untuk pengembangan bisnisnya, berkreasi, tapi tetap bagi saya sedikit saya bisa bilang polisinya lah untuk bisa memberikan arahan yang tepat, karena otomatis saya berhubungan dengan government, saya akan meminta pendapat government atau berkonsultasi dengan mereka. Ketika kita memang ingin berkreasi dan mengembangkan produk, saya pasti akan konsultasi ke mereka. Jadi bagaimanapun government yang menjadi bahasanya yang mengawasi dan juga akan memberikan izin untuk kita bisa berjalan legal di Indonesia, sehingga ngebalance antara bisnis dan comply itu adalah my job. Jadi untuk menyelaraskan antara inovasinya dan juga comply dari sisi regulasi juga ya Mas ya. Nah, tadi kan kita sudah bicara soal gimana untuk meleverage government relations itu dan juga untuk menyelaraskan dengan inovasi ya di role-nya Mas gitu. Untuk dari ranah inovasi sudah, terus kemudian untuk membuat Bitwire sendiri stand out Mas di market, menurut Mas apakah seperti apa kira-kira kayak secara briefnya mungkin dari divisi Mas sendiri melakukan ini Mas? Karena sudah banyak sekali dan market cukup saturated dengan exchange yang lain Mas ya kan? Betul. Kalau sekarang kan perdagangan kripto, hanya perdagangan kripto itu kan udah di red ocean. Jadi bersaing fee, terus bersaing banyak-banyakan coin listing di platform, itu kan udah menjadi hal yang umum. Jadi saat ini kan ada banyak pengembangan produk yang mungkin sudah berjalan di pasar luar, itu kan yang belum diakomodir di Indonesia. Dan tugas daripada exchange untuk memperkenalkan atau memberikan satu gambaran dan juga pandangan kepada regulator, terutama yang sudah akan beralih. OJK sekarang adanya pengembangan produk gitu. Jadi dan fun fact-nya OJK sudah melihat itu. Yes, jadi saat ini adalah fase OJK sudah keluar tanggal 12 kemarin Desember. PJK nomor 27 tahun 2024 itu adalah PJK yang dibuat untuk mengakomodir para pedagang kripto bisa masuk ke ranahnya OJK, tapi masih dengan menggunakan frameworknya Bapepti, dan itu akan dibuat, mereka bilang ada soft landing, jadi sudah apa eksis dan jalan terus. Dan di fase kedua itu adanya penguatan, jadi beberapa hal yang perlu diperbaiki menurut standar OJK itu perlu ditambahkan, dan juga mungkin ada beberapa hal yang perlu mereka tambahkan dari sisi pemahaman dan juga tata kelola. Yang fase ketiga adalah pengembangan. Jadi saat itu bulan Desember itu kami semua pedagang itu dipanggil untuk sosialisasi ini, dan pada akhirnya mereka bilang bahwa ada pengembangan ke depannya fase selanjutnya. Gitu. Jadi disinilah kebutuhan daripada kita sebagai pelaku bisnis dan juga ditambah dengan asosiasi itu perlu ada kerjasama untuk bisa memberikan pandangan kepada regulator, dan saya pikir mereka sangat terbuka untuk bisa kita explore beberapa produk-produk baru yang tidak hanya perdagangan kripto saja yang difokuskan gitu. Jadi di saya nantinya untuk Bitwire, saya akan lebih banyak fokus ke hal tersebut untuk dapat Bitwire kedepannya bisa membuka peluang-peluang baru dan produk-produk baru. Ini nanti beberapa fase ini dilakukan dalam rentang waktu berapa lama, Mas? Kalau dalam penjelasan dari regulator, jika dalam ini mereka merefer kepada roadmap mereka, yaitu di sampai 2028. Jadi sekitar 3 tahun. Iya, 3 tahun ya. Jadi sebenarnya dari 2004 sampai 2008. Jadi range mereka kan sekitar 5 tahun gitu. Jadi starting di 2004 mungkin di akhir tahun sampai 2028. Jadi 5 tahun ini sudah mau masuk tahun kedua, mereka akan lebih banyak kolaborasi dengan kita para exchange untuk hal-hal tersebut. Kenapa harus dipindah, Mas, sebelumnya?
yang tadinya di bawah Bapepti terus kemudian sekarang di bawah OJK. Kebijakan ini amanah dari Undang-Undang P2SK tahun 2023. Jadi yang saya paham bahwa bagaimana nanti ke depan ini aset kripto menjadi industri yang bisa berkorelasi dengan industri yang existing di traditional finance. Baik, gitu. Coexisting begitu. Iya, jadi mungkin ada kerjasama, ada pengembangan gitu. Iya. Dan bisnis kripto juga salah satunya adalah fundraising. Iya. Jadi itu lebih tepat ada di OJK. Mungkin beberapa pertimbangan daripada DPR saat itu seperti itu. Jadinya lebih cocok ini ke depannya dan pengembangan dan potensi besarnya nanti di bawahnya OJK. Itu ya yang saya lihat. Baik. Kemudian kita bicara sedikit lagi kembali ke PFAK-nya ya Mas. Boleh, ya. Dari setelah mendapatkan lisensi ini nih Mas, mungkin kan kalau Mas Jariko sering juga ngobrol dengan Mas Dedi CEO kita dan juga beberapa C-level lain dan juga co-founder kita. Roadmap selanjutnya Mas, setelah mendapatkan lisensi PFAK ini, mungkin ada beberapa hal tapi kita mulai dengan potensi dulu kali Mas ya. Jadi potensi apa yang diberikan oleh PFAK ini kepada Bitwire, sehingga nantinya sekarang ini Bitwire sudah berbeda dengan yang sebelumnya belum mendapatkan PFAK Mas. Betul. PFAK adalah kunci untuk bisa beroperasi perdagangan kripto secara legal. Jadi dulu teman-teman yang lain itu sudah ada PFAK, Bitwire belum. Tapi once sudah sekarang PFAK, Bitwire, dan sekarang sudah bisa secara publikasi mempromosikan platform. Yang dulu memang belum diizinkan, sekarang sudah. Sehingga apapun bentuk daripada materi marketing kita sampaikan itu diperbolehkan. Dan juga nanti penerimaan nasabah juga sudah diperbolehkan. Dan perdagangan kripto di platform kita juga sudah diperbolehkan. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Baik. Nah, yang kedua sebenarnya masuk ke dalam industri dan sudah di bawah ranah regulasi dan menjadi anggota asosiasi. Intinya saya dalam proses ini untuk menjadikan anggota asosiasi ABI dan Smakrindo itu menjadi kunci kita untuk bisa menyuarakan beberapa hal untuk kita bisa sebagai Bitwire punya ide-ide yang bisa kita sampaikan ke mereka gitu. Dan yang paling penting sebenarnya buat saya pribadi dan mungkin dengan manajemen melihat karena blockchain adalah basisnya dan juga karakternya adalah interoperability. Jadi seharusnya memang ada banyak hal ataupun bisnis-bisnis yang bisa terjadi di dalam konsep ini gitu. Tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup di Indonesia, let's say kolaborasi segala macam. Nah itu sebenarnya bisa sampaikan kepada regulator yang memang masih menunggu feedback, harus menerima feedback yang mereka akan keluarkan di fase 3 yaitu regulasi terkait dengan pengembangan bisnis. Jadi disitulah nanti peran kita dan spirit kita untuk menyuarakan hal-hal yang memang membuat kita bisa lebih berstand out lagi, lebih berkolaborasi dan juga lebih berinovasi untuk bisa mengembangkan produk. Untuk seperti jasa-jasa atau fitur-fitur kayak derivatives trading dan lain-lain itu juga sudah termasuk dengan sertifikasi ini juga atau di luar? Oke, untuk derivatif memang belum karena pertama OJK belum mengatur ke depannya yang disampaikan. Kedua memang ini masih ada di bawah Bapepti. Dengan izin yang berbeda. License berbeda juga. Jadi transisi 3 tahun ke depan ini juga termasuk dengan pencetusan atau regulasi di ranah tersebut juga atau? Saat ini saya belum bisa konfirmasi karena memang belum ada statement yang clear dari OJK. OJK masih mempertimbangkan, tapi ini masih menunggu daripada komunikasi antara OJK dan Bapepti. Apakah nanti derivatif sini akan ada di OJK atau masih tetap di Bapepti. Jadi strategi ini akan saya bawa kalau di Bapepti seperti apa, kalau jika seperti apa itu menjadi hal yang PR saya lah Mas. Iya. Untuk berikan kepada Bitwire. Baik. Mungkin untuk closing ya Mas ya. Oke. Sedikit kita melihat ke masa depan nih. Harapannya dari
Mas Jericho sendiri kepada Bitwire, tapi juga kepada industri kripto di Indonesia nih Mas, 5 tahun ke depan, kira-kira dari sisi regulasi gimana untuk membalance between regulasi yang juga menjaga para pelanggan, tapi juga mendorong inovasi seperti apa Mas? Keterbukaan dan juga penerimaan. Jadi keterbukaan bahwa regulasi terbuka terhadap banyak hal, khususnya di inovasi, dan bagaimana akhirnya hal ini juga berdampak kepada regulasi untuk penerimaan nasabah itu sudah harus sejalan beriringan, dan penerimaan terhadap mungkin beberapa hal yang di luar daripada planning, karena dinamika dari hal di luar itu sebenarnya banyak gitu. Betul. Iya, jadi mungkin saat ini lagi rame Web3 segala macam, tapi mungkin 2 tahun 3 tahun lagi ada sesuatu yang berbeda lagi yang mungkin sangat menarik terjadi di luar Indonesia, sehingga harus diterima lagi hal-hal baru itu. Jadi saya pikir keep developing, changing, dan juga keep developing awareness itu penting untuk jadi adaptif juga. Iya, adaptif, setuju. Di bahasa ada adaptif. Jadi jangan sampai nanti kita sudah merancang regulasi sudah saklek, tiba-tiba ada hal-hal yang baru lagi, inovatif lagi, kita tidak bisa. Jadi memang banyak pertimbangan ya Mas ya. Betul Mas. Untuk ke depannya juga mungkin berdiskusi dengan para pakar teknologi juga, para pencetus kebijakan ini. Betul ya. Terima kasih banyak Mas Jericho udah nyempetin datang hari ini, sudah bincang-bincang banyak tentang regulasi. Mungkin kedepannya kita bisa lanjutkan lagi Mas. Bisa. Di sesi kedua nanti untuk selanjutnya kalau ada perkembangan baru ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Jericho. Sama-sama Mas Rizal. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton episode ke-9 dari Bitwire Presents Southeast Asia Brewing. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan juga tunggu episode-episode berikutnya dari Southeast Asia Brewing. Terima kasih.